Halo, halo, halo. Assalamualaikum. Temenin aku masak kali ini ya. Masaknya sederhana aja. Seperti biasa requestan suami maunya tuh dibikinin tempe goreng. Dan kali ini masaknya direcokin sama anakku nih, si ganteng dan si soleh Nadib. Nah, aku buka-buka dulu. Kira-kira apa aja sih yang masih ini perbumbuan aku mau cari-cari bahan. Biasanya juga aku tuh simpan semuanya percabean segala macam di sini semua. Ternyata tempenya tinggal satu papan gini, padahal mau bikin lebih banyak biar jadi stok gitu. Sorry banget kalau kalian bosan ngelihat aku masak tempe melulu. Habis gimana sih ini requestan suami aku. Jangankan kalian teman-teman, aku aja tuh bosan masaknya, makanya juga bosan. Tapi tenang, nanti kita bakal masak yang lain kok. Kalau aku sih ya sebenarnya kalau sendiri itu aku tuh nggak ribet. Cukup goreng telur, cukup bikin sambal, ya udah atau bikin sayur bening kayak gitu aja, mudah, nggak ribet. Suami aku ribetnya itu sambalnya itu harus yang benar-benar halus gitu, nggak ada yang kayak ngulek kasar kayak gitu. Makanya aku tuh lebih seringnya itu pakai blender, jarang banget aku ngulek. Kalau kalian lihat video-video aku, ribetnya suami aku itu juga dia bisa tahu kalau makanan itu ada terasinya. Jadi aku itu kalau bikin sambal aja pakai terasi, selebihnya masak apapun itu aku nggak pakai terasi. Mungkin kalian ngelihatnya biasa aja gitu ngedengarnya, tapi kalau di daerah aku ini rata-rata kita masak apapun itu pakai terasi. Ada lagi tuh ribetnya, dia enggak suka kalau makanan itu terlalu banyak minyaknya. Terus dia juga, suamiku tuh nggak suka ikan-ikan laut-laut kayak gitu. Makanya aku tuh kalau mau makan cumi, kalau mau makan udang itu yang lebih baik beli gitu loh. Aku masak pun cuma aku yang makan, nanti sia-sia. Balik lagi, ini Nadib juga mau ikut-ikutan masak di dapur. Aku itu tim orang tua yang gak apa-apa anak aku ikut-ikutan ngelakuin aktivitas aku. Namanya juga anak-anak, itu adalah peniru yang sangat-sangat ulung. Dan memang seperti itu, apa yang dilakukan oleh orang dewasa, sebisa mungkin dia juga itu ikut menirukan atau ikut melakukan. Jadi sebenarnya ini proses belajar dia juga. Asal masih aman dan masih dalam pengawasan, aku sih nggak masalah ya. Aku kerja atau apa itu direcokin sama anak aku. Yang penting kita di sini sabar menghadapi anak-anak. Aku ingat banget ya waktu aku kecil dulu, seperti biasalah aku kayak Nadib ini. Ketika ibu aku di dapur lagi masak, aku juga pengen ikut ngerecokin. Mau ikut motong cabai lah, mau ikut motong apalah sayur kayak gitu. Tapi ibu aku itu ngiranya aku itu ngerepotin, ngerecokin gitu. Aku bandel, jadinya setiap aku ke dapur, aku itu disuruh keluar, istilahnya diusir lah sama ibu aku. Baik lagi teman-teman, karena cabenya kurang walaupun agak sedikit gerimis, aku harus ke warung mau beli cabai. Dan ternyata ini cabenya dapat 5.000 itu lumayan banyak loh. Padahal harga cabai lagi mahal. Dan aku juga beli telur 5.000, jadinya total belanjaku 10.000 deh. Balik lagi ke masa kecilku, jadi intinya aku nggak punya kesempatan lah untuk belajar, untuk berkreativitas di dapur. Makanya jangan heran kalau aku tuh besarnya itu nggak bisa masak. Pernah ya waktu itu kita di kos zaman-zaman kuliah gitu, aku kira telur itu udah asinnya dari sana. Jadi aku tuh nggak taruhin garam sama sekali. Pas udah selesai digoreng, kok rasanya tawar gitu ya. Aku tahu kalau sebenarnya telur itu harus kita garamin biar rasanya itu ada asin-asinnya. Oke, ini aku bikin Nadib dulu susu karena dia ngerengek minta susu. Dan ternyata ini susunya udah habis. Ini susu terakhirnya, nanti insya Allah beli lagi ya nak ya. Ini dia senang banget karena aku udah bikinin susu. Dan dia itu bisa main mandiri kok. Nah, ini lanjut. Setelah aku urusin si Nadib itu susunya tadi, aku blender apa sih namanya ini, sambalnya. Ya ampun, belibet banget ngomongnya. Seperti biasa itu kenapa aku blender, kan aku udah bilang tadi suamiku itu harus benar-benar sambalnya itu yang halus gitu.
Dan ini sambelnya aku campurin sama tempenya. Tambah lagi nih tempenya. Nah, ini sambelnya tadi itu aku bagi dua. Kalau itu sambelnya kebanyakan, tapi ternyata enggak kebanyakan karena tempenya juga ini lumayan banyak. Oke, ini udah selesai goreng tempenya. Aku mau pindahin ke toples dulu. Nah, ini mau kocok telur. Ini bikinnya 2 aja. Karena Nadif itu kadang senang makan telur, kadang enggak. Ya biasalah ya. Kalau anak seumuran Nadif, umur 2-3 tahun itu, kalau lagi senang makan, ya senang makan gitu loh. Sampai-sampai kita pas mau tidur aja dia minta makan gitu. Nah, inilah dapurku yang berantakan setelah acara masak-memasak. Dan itu adalah sayur kemarin. Aku angetin dulu. Nantilah ya kita urus dapur-dapur yang berantakan tadi. Karena kita udah lapar banget. Kita mau makan. Nih ada abonnya juga. Terus ini Nadif mau makan pakai telur. Nadif kurang bisa makan pedas. Bisa sih sedikit-dikit tapi nggak terlalu pedas. Nah, ini Nadif sambil menunggu makan ada aja kesibukannya. Ya joget-joget lah, senam-senam lah. Oh iya, sekarang dia itu lagi senang jogetnya, joget Gemau Pak Prabowo itu. Oke gas, kayak gitu. Pokoknya dia senang banget joget itu. Nah, ini aku lauknya, aku makannya sedikit aja sih. Aku makannya gak banyak ya, jangan heran kalau aku tuh kurus. Malah kata ibu aku tuh waktu aku kecil tangan aku itu dipegang gitu loh biar nasi itu bisa masuk ke mulut aku. Jadi ibuku nyuapin aku sambil tangan aku dipegangin biar aku nggak nggak dorong-dorong ibu aku biar nasinya cepat masuk ke mulut aku. Saking susahnya aku untuk makan. Jadi jangan heran kalau aku kurus itu bukan berarti aku menderita atau apa, tapi karena emang aku tuh nggak terlalu banyak makan gitu loh. Nah, ini Nadif makan dulu, dia mau nyuapin dirinya sendiri. Ada abonnya sama telur karena Nadif itu belum bisa makan yang terlalu pedas. Nah, lagi-lagi itu dia ngebajak kamera, teman-teman. Nah, ini mode makan dia, mode pintar ini. Tapi ada aja namanya drama kalau lagi makan itu. Atau jarang banget dia makan dari awal anteng sampai selesai itu. Pasti ada aja pergerakannya gitu. Daripada aku capek nungguin Nadif yang makan, lebih baik aku makan gitu. Seringkali aku tuh ngedahuluin diri aku makan gitu loh. Kalau aku kenyang kan nanti aku sabar ngadepin anak-anak makan ya, yang drama-drama segala macam itu. Tapi kalau lagi lapar, anak itu kan lama ya habisnya makan dari awal makan sampai terakhir itu ada aja kesibukannya loh sampai selesai itu. Jadi ya udah, ini aku sambilan makan aja. Nah, Nadif lagi suapin dirinya sendiri. Pinter. Tuh ada aja tingkah lakunya, senyum-senyum kek, joget-joget kek, pokoknya ngegemesin, bikin tambah gemes aja dia itu. Nah, kalaupun anak-anak nggak mau makan nasi ya, sewaktu-waktu nggak mau makan nasi ya biarin aja. Kan yang namanya makan itu nggak harus pakai nasi, bisa pakai roti, ubi, jagung. Pokoknya bisa lah kayak gitu, nggak harus yang namanya makan pakai nasi. Tapi kadang-kadang kita sebagai orang tua itu ya taunya makan nasi. Kalau anak belum makan nasi dikira belum makan. Ya biarin aja, toh akan ada loh waktunya anak bilang lapar. Nggak mungkin anak seterusnya itu nggak mau makan. Nah, ini dia lanjut sambil bawa sepedanya ke dalam. Coba, padahal aku udah bilang makan dulu, habisin dulu baru main sepeda, tapi dia nggak mau. Akhirnya aku mengalah dan akulah yang ambil alih untuk menyuapinya. Kayaknya soal makan ini adalah masalah
kebanyakan para ibu-ibu di luar sana kadang stres, kadang pusing, anak nggak mau makan. Tapi ingat ya ibu-ibu, yang namanya anak nggak mungkin dia akan selamanya nggak mau makan. Ada masanya dia bakal lapar dan minta makan gitu. Kita bisa mengganti nasi itu kayak aku bilang tadi itu pakai roti, pakai ubi, pakai jagung, pakai buah gitu kan. Sering juga ya kadang orang yang nggak tahu, yang nggak teredukasi, malah nyalahin ibu yang ngebiarin anaknya nggak makan nasi kayak gitu. Tapi yang perlu kita pantau juga, kita kurangi snacknya lah ya. Mungkin nggak bisa kita stop untuk snack sama sekali, karena kan dia ada temen, nanti temennya beli snack dia juga ikut-ikutan mau kan. Seenggaknya kita mengurangi, karena yang aku perhatikan kalau dia terlalu makan banyak snack, nanti makan beratnya itu nggak mau gitu loh, berkurang. Tapi ketika dia makan berat, nanti snacknya yang berkurang kayak gitu. Nah tinggal kita pilih aja yang mana kita mau, apakah snacknya yang banyakan atau makan beratnya yang banyakan. Nah ini lihatlah tingkah lakunya, dia pakai sepeda kayak gitu. Pokoknya dia tuh kalau bahasa Sasaknya itu pagah gitu, nggak ada takut-takutnya. Ya udah, ini aku lanjut makan dulu karena Nadib lagi nggak mau makan lah pokoknya. Oke deh, sekian dulu video kali ini. Terima kasih dari aku dan Nadib karena udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Jangan lupa makan, jangan lupa istirahat, jangan lupa bahagia. Dadah.